Tiga anggota TNI Angkatan Laut, AL, berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLKB mengurai pengakuan terkait peristiwa penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, 48, dan rekannya Ramli di Tol Tangerang Merak, pada Kamis, 2 Januari 2025. Pengakuan tersebut disampaikan ketiganya kepada Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata. Mulanya saat konferensi pers, pada Senin, 6 Januari 2025, Deni menjawab pertanyaan terkait dugaan Sertu AA, Sertu RH, dan KLKB melindungi atau membengkinggi penadah mobil curian. Saat diperiksa di Puspomal TNI AL, pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa Honda Brio yang hendak dibelinya itu adalah milik Ilyas Abdurrahman yang digelapkan. Sebab Sertu AA mendapatkan informasi penjualan mobil tersebut dari situs online. Mulanya oknum TNI AL tersebut diminta membayar Rp135 juta. Namun karena penjual mobil tidak bisa memberikan surat-surat lengkap mobil tersebut, akhirnya Sertu AA hanya memberikan uang Rp40 juta. Deni Hendrata menyebut awalnya pelaku penembakan hampir tidak jadi membeli mobil bodong tersebut. Hal senada disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista. Ketiga prajurit sudah ditahan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Dua diantaranya merupakan anggota pasukan elit Komando Pasukan Katak, Kopaska, Armada I. Kemudian satu oknum dari KRI Bontang. Dari ketiga anggota yang ditangkap, hanya satu oknum anggota TNI AL yang menembak bos rental mobil Makmur Jaya. Dari hasil pengecekan rekaman closed circuit television, CCTV, di lokasi, Samista menjelaskan, sempat terjadi keributan. Laksamana Muda TNI Samista menegaskan tiga anggota TNI AL itu sudah ditahan. Dia mengatakan tiga anggota TNI AL itu merupakan rekan sesama anggota. Sehingga tidak ada peran eksekutor. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryoseto menjelaskan peristiwa penembakan tersebut bermula, Honda Brio milik Ilyas digelapkan oleh penyewanya, berinisial AS atau Ajat Sudrajat. Saat melakukan penyewaan, AS menggunakan KTP, KK, dan ID card palsu. AS lalu menyerahkan Honda Brio tersebut kepada seseorang berinisial I. I yang bertugas sebagai penadah, juga merupakan orang yang membuatkan AS identitas palsu. I kemudian menjual Honda Brio tersebut kepada RH, seharga Rp23 juta. RH lantas menjual mobil tersebut kepada Sertu AA, seharga Rp40 juta. Suyudi Aryoseto menjelaskan, Ilyas dan Agam yang tak mengetahui mobilnya digelapkan, lalu mengecek 3 GPS yang terpasang di sana. Rupanya 2 GPS telah dimatikan secara paksa oleh pelaku. Mengandalkan GPS yang tersisa, Ilyas dan rekan-rekannya mencari keberadaan mobil tersebut. Mereka akhirnya menemukan Honda Brio tersebut berada di kawasan Banten, dan terus melakukan pengejaran hingga ke rest area Tol Tangerang Merak.